Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wajihil burhanuh al-mansuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allahumma ya daiman fadli ala al-bariyah, ya basita yadaini bil adiyah, يا صاحب المواهب سنية صل على خير الوراء سجية فاغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى في القرآن العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر آيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا أولادكم لثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل البيت وقراءة القرآن. Para habaib yang mulia dari anak cucu baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sahibul Bait Al-Habib Ahmad Al-Kaf beserta putranya Sahibul Majlis Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, Ahidna al-Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah, dan semua para zuriya Rasulullah yang menerangi bumi. An-nujumun amanun li ahli sama wa ahlul baiti amanun li ummati. Begitu Nabi kita Maulana Muhammad ucapkan, kalau kamu sekalian lihat bintang-bintang itu di atas menyala, seandainya mata batin kamu sekalian diberikan oleh Allah terbuka, maka mereka para keluarga Nabi bercahaya bagaikan bintang-bintang. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya tidak untuk berbicara panjang lebar. Kita sebentar lagi ingin masuk bulannya Nabi Muhammad. Kita ingin masuk di bulannya Rasulullah. Berapa banyak sudah lisan ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad. Sedangkan lihat berapa banyak contoh-contoh manusia mulia menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang mulia tanpa memuliakan Nabi Muhammad. Semua manusia diciptakan karena Nabi Muhammad. Bahkan tadi kita baca di Maulid Suntud Durar, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ucapkan, an Ibnu Mas'ud, akhbirni an awli syai'in khalaqallahu qabla al-asya, qala ya Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sebelum sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada surga. Jangan kita, surga enggak ada. Kita tujuan hidup sebagian besar pengen masuk surga, benar enggak? Benar. Ini surga enggak ada. Kalau enggak ada Nabi besar Maulana Muhammad. Laulaka ya Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tidak akan diciptakan semua ini. Laulaka ya Muhammad. Makhluk aku. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada yang namanya enak-enak, hadirin. Kita ngerasain enak-enak di dunia itu sabab Habibuna Muhammad. Hati kita girang sababina Maulana Muhammad. Pikiran kita terang sabab Nabiuna Muhammad. Kita sehat badan sabab Nabi Muhammad. Semuanya karena Rasulullah. Makanya kita ini hadir untuk Habibuna Muhammad. Pantaslah mereka Ahlul Bait Rasulullah duduk. Kenapa? Karena Rasulullah bilang dalam hadisnya, didik anak-anak kita, didik keluarga kita, didik kampung kita, didik untuk cinta kepada Habibuna Muhammad. Jadi ini perintah bikin maulid, perintah ajak baca selawat. Perintah-perintah ini bukan perintah dari sembarang manusia. Akan tetapi Habib Ali bilang apa? Basyarun lakan basyar.
manusia bukan sembarangan manusia. Yang kita muliain ini adalah kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu wajarlah hadirin, tidak akan didengar yang namanya corona hadirin untuk Nabi besar Maulana Muhammad. Lihat guru kita Al-Habib Muhammad Rizik, beliau korbankan segala rupa perjuangannya semata-mata untuk membela agama Nabi Muhammad. Bahkan banyak para ulama, para habaib. Siapa akhirnya Mahbub Al-Bahar? Kita tahu beliau pun kerasnya seperti datuknya, seperti gurunya, semata-mata untuk menjaga umat Habibuna Muhammad. Para habaib ini ajak antum sekalian untuk apa? Untuk satu rombongan datuknya Nabi besar Maulana Muhammad. Karena apa? Karena kalau tanpa ajaran Rasulullah, lihat bagaimana kita ini sudah pengen dimasukkan bermacam-macam ajaran. Jangan pun dengan ajaran orang-orang non-Islam. Di dalam handphone antum aja udah banyak racun. Yang tahu antum sendiri. Apa racunnya? Pikir. Kita sudah diracuni, sehingga apa? Kita punya lidah bersalawat kepada Rasulullah, tapi pikiran kita kemana-mana. Bagaimana kita sholat? Kalau bersalawat aja, yang kita pikir bukan Habibuna Muhammad. Oleh karena itu, syarat satu-satunya sekarang hadirin, dengan kita di akhir zaman ini, agar kita mendapatkan perlindungan Allah, penjagaan Allah, hadir di majlis-majlis semacam ini, duduk di majlis-majlis semacam ini. Karena di sini dibacakan nama Nabi besar Maulana Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita baca salawat sekali, turun ampunan Allah, turun rahmatnya Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ kita dibukain segala rupa yang terkunci. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi. Kita dibuka. Kita punya urusan enggak? Enggak, punya enggak? Yang pengen utangi kebayar, benar enggak? Yang pengen dagangannya laku, benar enggak? Yang pengen anaknya yang jadi ulama, benar enggak? Yang pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, benar enggak? Banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang dibawa Habib Ahmad, yang dibawa Habib Muhammad, ini semua yang dibawa oleh gurunya sampai kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Gak rugi orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Habib Hamzah sudah jelasin tadi semuanya. Bagaimana orang yang memuliakan Rasulullah SAW akan menjadi mulia. Apalagi kalau kita ini istiqomah tidak hanya di majlis, tapi kita di rumah pun jalankan istiqomah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saya teringat omongan datuk saya Habib Husain bin Abdullah bin Mahsin Al-Attas waktu saya bersama beliau. Beliau mengucapkan kata Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas Maula Bogor. Beliau ucapkan apa? Dalam ucapan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad, beliau ucapkan, bila seseorang ingin mendapatkan kemuliaan ya Ali, maka hubungkan hatinya dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Habib Abdullah bin Mahsin, menurut Jaddana Habib Husain, hidupnya nggak pernah lepas sama Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu isinya semua salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga Jiddi Hasan bin Mahsin bin Abdullah bin Mahsin
Beliau kasih kabar Jaddana Habib Abdullah bin Muhsin itu 100 kali setiap hari khatamkan salawat dalailul khairat kepada Nabi Maulana Muhammad. Jadi hidupnya para aulia itu berdampingan dengan Nabi Muhammad. Makanya sampai 1 abad lebih Habib Abdullah bin Muhsin tidak sepi-sepi magamnya. Habib Husain luar Batak nggak pernah sepi magamnya. Para aulia nggak pernah sepi. Kita kalau di kuburan nanti kita mati, siapa yang mau jarahin kita? Kalau kita nggak punya bekal nur Habibuna Maulana Muhammad, ini yang diajarin sama Habibana kita ini buat jadi pelita kita di dalam kubur, cahaya kita. Makanya nanti kita baca kan, Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nur, lampunya bola hati kita. La ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah. Illa man ata Allah biqalbin salim. Maksud kata salim kata Habib Abdullah bin Muhsin, alladzina indah fi qalbu Habibuna Muhammad. Di dalam hatinya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hatinya Nabi Muhammad. Orang mau banyak-banyak ilmunya, kalau dia nggak cinta sama Nabi Muhammad, neraka. Orang mau hafal Quran dia apa? Dia nggak cinta sama Nabi Muhammad, neraka. Tapi walaupun dia nggak bisa apa-apa, dia punya cinta kepada Habibuna Maulana Muhammad. Berapa banyak cerita salafun saleh, orang-orang yang bodoh nggak bisa apa-apa, cuman modalnya cinta, didatengin meninggalnya sama Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini menjadi ridhonya Nabi Muhammad, sehingga kita ini besok diakui di akhirat sama Rasulullah melalui wasilah guru kita Habib Muhammad, Habib Ahmad Habib Mahdi dan para habaib lain. Mereka ini keluarga Rasulullah, darah daging Nabi Muhammad. Kalau ulama ilmunya hilang, udah nggak dihormatin lagi, nggak dimuliain lagi. Tapi kalau keluarga Rasulullah, mau dia nggak ada ilmunya, wajib kita cintain dia, karena kita cinta sama dia. Di dalam dirinya ada zat Nabi besar Maulana Muhammad, ada zatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibilang ataraktu fikum sagala, aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran, itulah ahli bait, Quran dan keluargaku. Ini yang betul-betul menjadi sahih ucapan Nabi besar Maulana Muhammad yang masyhur apa? Sunnah. Padahal hadisnya keluarga Nabi besar Maulana Muhammad, inilah yang akan menjaga antum sekalian nanti di yaumul kiamah, di mana harta kita yang kita punya di alam dunia nggak ada artinya. Kita pakai emas, intan, berlian, tapi semua di akhirat hanya sia-sia. Yang bakal kita bawa adalah cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, jelaslah apa yang diucapkan guru-guru kita. Bila kita ingin selamat di akhir zaman ini, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Saya ini udah ngerasain, difitnah saya udah ngerasain, dicaci maki saya udah ngerasain, dijelekin orang saya udah ngerasain. Saya berlindung dengan satu nama, Habibuna Muhammad. Karena orang yang namanya dakwah, Habib Rizik aja siap. Itulah dakwah. Bukan cuma dicaci dimaki, siap mati. Habib Abdullah bin Muhsin atas 7 tahun di penjara. Habib Husain bin Abu Bakar itu bolak-balik sama Belanda dimasukin penjara. Sampai bosan karena banyak di dalam. Modelnya Husain dipenjarain, ada lagi, penjarain, ada lagi, puyeng Belanda.
Keramat di melawan. Habaib punya keramat. Antum jangan kira Habib-habib gitu nih punya keramat. Jangan sampai sakitin hatinya, sedikit sakit kualat. Kenapa? Karena yang marah bukan dia doang, datuknya Habibuna Maulana Muhammad. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih punya di Indonesia ini keluarga Rasulullah. Kita jaga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang yang bikin supaya benci sama keluarga Nabi Muhammad, melainkan dia adalah musuhnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang bilang Habib Fulan jelek, Habib Fulan bagus, Habib Fulan jelek, Habib Fulan bagus, ini orang didikan iblis. Semua habaib adalah darah dagingnya Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu kita pegang beliau. Man dakhala finahu la yakhaf. Kalau kita nggak mau ada rasa takut di hari kiamat nanti, nggak mau ada rasa sedih, nggak mau ada rasa kebingungan, maka kita masuk rombongan mereka hadirin. Rombongan yang mana kalau doa kita sering baca Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim. Kita minta berkah mereka agar kita mendapatkan kemuliaan daripada mereka sehingga kita dimuliakan oleh Allah. Kita ini batu kolar hadirin, apa harganya? Batu kolar apa harganya? Enggak ada harganya. Ada harganya? Enggak ada harganya batu kolar. Apalagi kalau satu. Benar gak? Tapi mereka, para salafun saleh, mereka ini berlian. Sedikit aja luar biasa. Nah gimana? Kalau batu kolar nih, ini kan batu kolar nih. Ya, dibikin nama batu kolar nih. Kalau di dalamnya ada permata, apa nggak kita jagain tuh batu kolar? Kalau di dalamnya ada emas, apa kita nggak jagain tuh batu kolar? Pasti kita jagain, karena di dalamnya ada emas dan permata hadirin. Begitulah di dunia ini, udah kita nggak lihat Rasulullah, tapi kita lihat anak cucunya Nabi besar Maulana Muhammad. Kita kalau mau ketemu Rasulullah, maka jagain anak cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Semoga apa? Semoga kita dimatiin dalam keadaan husnul. Jadi kalau mau cari husnul khatimah, pegangin Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Mahdi, para habaib-habaib dulu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Caranya gampang husnul khatimah. Ikutin jalan keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Siapa Sunan Gunung Jati Cirebon siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Sunan Ampel siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Sunan-sunan itu yang kita ziarahin siapa? Mereka darah cucu Rasulullah. Nggak jauh bedanya sama Habib-habib kita di depan nih. Nggak jauh beda. Cuman kalau sunan-sunan dilihatin keramatnya bisa terbang. Habib Mahdi juga bisa terbang. Habib Ahmad pelan. Asal mau minta dolar dikasih dolar. Mau dikasih apa? Tinggal minta. Asal yakin. Orang dulu yakinannya luar biasa. Kalau orang sekarang suuzon duluan. Ah bener, suuzon itu. Bener ya? Suuzon. Ah bener ya? Berarti ya kenapa ya? Nah, ente itu ngelihat habaib udah lihat suuzon duluan. Jadi gimana habaib mau nunjukin keramat atau ente? Kalau orang dulu udah aja nggih. Hah? Suruh nungguin kali nggih. Lihat kali jaga. Jagain tongkat doang kan 30 tahun. Nggih. Jadi wali. Gurunya sampai habaib. 30 tahun disuruh ngejagain tongkat gurunya doang. Nih coba itu pegangin sorbannya Habib Muhammad 30 tahun. Oh cepet sudon. Habib tega banget jadi. Padahal sorban paling enak daripada tongkat. Dikalik lagi. Nah ini jauhin hati jelek santai sama guru-guru kita, biar kita dapat cahaya Habibuna Muhammad. Terima kasih kepada Sahibul Bait Habib Ahmad dan Habib Muhammad yang telah bikin acara semacam ini. Jazakallah khair Habib Mahdi dari Bogor dan para habaib lain yang sudah duduk di tempat ini.
memberikan suasana majelis kita tambah rahmat. Karena dengan datangnya beliau pasti datuk ini datang. Jangan lihat kasarnya cucunya doang. Ini datuk-datuknya sampai Rasulullah datang hadirin. Tapi Habibuna Muhammad. Cuma kita yang tadi itu yang kita Nabi bilang, yang tadi tibangan, sujon. Nih, itu ada sujon. Ada yang kotaknya kapan, ada yang mau ngerokok. Ada macam-macam. Ada yang juk perutnya lapar, kapan kebuli keluar. Ini udah sekolah nih. Ini mau cerita panjang kali, udah ngapa bed. Ya hadirin, husnudzan sama guru-guru kita. Kita kalau cium tangan sama guru-guru kita, jangan ingus doang ditempelin. Ingus ente tempelin, kasih tempelin, tempel. Tuh nyanyi kahek. Ini bagian dulu ditaruh nyanyi. Kepelin, guru-guru kita. Kasih dulu ajaran-ajaran habaib kita itu jangan salaman sama habaib kalau nggak pegang duit. Kasih duit. Ini rebana dipukulin sampai paling hitam tuh rebana. Itu Habib Ahmad berapa? Habib Muhammad berapa? Kasih guru-guru kita biar pada sehat badannya, biar pada gemuk, biar pada lantang jeraminya. Nah kalau ramahnya ngomong saja Muhammad, bokeh gimana? Namanya kalau gurunya bokeh ente PA. Murid PA ente. Gurunya perhatiin. Habaib guru-guru kita hadirin. Paham nggak? Kasih beliau ini tanda mata. Bukannya minta duit enggak. Guru-guru kita habaib kita enggak minta duit. Dia udah kenyang karena dia punya di dalam dirinya adalah Habibuna Muhammad. Tapi kita yang butuh mereka hadirin. Biar kita besok diaku, oh ini yang biru ngasih duit 1 juta. Amin. Terima kasih. Kasih awas ya, awas. Ya nih kasarnya yang kopiah merah, handphonenya mana dikasih handphone. Kalau semuanya emang baik artinya insya Allah ente nggak akan kena corona. Ini corona kenapa gara-gara corona? Karena ente pelit anak habaib. Jadi pada kena corona beb. Jadi kalau ente baik anak habaib, lillah wakillah kalau ada habaib bikin maulid jangan pakai pelit-pelit kantong. Ini ngasih kayak cerekan 5.000 beb, 10.000. Ya Allah kebuli mahal. Ya iya, makannya besok-besok itu bong itu jangan berkah dari uang ngasih 5.000 perak. Jadi hadirin kita bersyukur Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Mahdi dan para habaib lainnya duduk di tempat kita mandang beliau. Insya Allah besok kita mandang kakeknya Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini tidak hanya di dunia sampai ke alam akhirat. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraq min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina. Allahumma nas'aluka salamah fid din wa dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tuh Madra'ul Maulid. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi